Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Anak-anak semua, hari ini kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hal ini akan terus kita pupuk dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai puasa menjadi bukti ketakwaan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, Allah telah mewajibkan atas kita semua kaum muslimin, orang-orang yang beriman, berpuasa untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana telah Allah tetapkan ketetapan ini pada orang-orang terdahulu. Agar apa? La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengapa puasa itu diwajibkan. Nah, puasa adalah salah satu syariat atau salah satu ketetapan yang memang sudah Allah tetapkan dari dahulu. Dari mulai zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, puasa itu sudah ada. Seperti kita mengenal adanya puasa Nabi Daud, yaitu puasa yang diselang sehari puasa dan sehari tidak. Oleh karena itu, puasa itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang, ketakwaan seseorang kepada Allah. Ketika orang melaksanakan puasa karena keimanan kepada Allah, berarti dia akan diberikan ketakwaan yang lebih. Yang jadi masalah sekarang, puasa yang seperti apa yang akan mendatangkan ketakwaan sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Karena sudah jelas ayat tadi menyebutkan agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, kata Nabi, "Man shama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Jadi kata Nabi bahwasanya orang-orang yang berpuasa, yang puasanya dapat menghilangkan dosa-dosanya itu, yang menghilangkan dosa-dosanya yang telah lalu itu adalah orang-orang yang berpuasa karena mengharapkan keridhaan dari Allah, tidak mengharapkan yang lain. Kalau kita melaksanakan semua ibadah dengan keikhlasan kepada Allah, kita melaksanakan ibadah karena ingin mengharapkan perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita akan mendatangkan pahala yang melimpah dan akan berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi, banyak di antara kita puasa dijadikan sebagai ajang hawa nafsu. Ketika berbuka, ketika sahur, selalu ingin memakan makanan yang enak. Dalam artian bukan kalian tidak boleh makan yang enak-enak, tapi justru puasa ini yang diambil adalah ketakwaannya. Ada hikmah terbesar yang Allah berikan ketika kita menahan hawa nafsu, lapar, haus tersebut. Salah satunya kita bisa merasakan bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, di medan konflik, di medan peperangan, mereka tidak bisa merasakan nikmatnya berbuka puasa, tidak bisa merasakan manisnya air yang kita teguk. Nah, oleh karena itu, puasa ini dijadikan sebagai ajang untuk mengoreksi diri kita sendiri, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik yang harus kita lihat. Kita tidak perlu melihat orang lain. Kita lihatlah sahabat Nabi dan para tabi'in yang lain yang berjuang demi untuk menegakkan Islam, meskipun dalam keadaan puasa. Kalian tahu ketika terjadi perang di dalam Islam, ada yang dilakukan ketika mereka berpuasa. Kebayang, puasa di padang pasir yang begitu panas, berperang. Ini adalah salah satu bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan satu perintah, meskipun dalam keadaan puasa mereka laksanakan. Tapi kadang-kadang kita boro-boro. Kita ini terkadang untuk sholat saja malas. Kita lebih mengutamakan tidur ketika kita puasa. Mana bukti keimanan kalian? Mana bukti ketakwaan kalian kepada Allah? Benar, tidurnya seseorang yang berpuasa itu adalah ibadah. Maksudnya bukan tidur itu lebih baik, tapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah
Kalau tidurnya saja bisa mendatangkan pahala, apalagi kalau kalian bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, dengan berbuat baik, dengan bersedekah, dengan ikut-ikut pengajian, mengerjakan tarawih dan lain sebagainya, itu akan lebih baik lagi. Bukan puasa ini mentang-mentang katanya tidurnya orang puasa ini mendatangkan pahala, kalian tidur terus. Tidak, bukan seperti itu pengertiannya. Kamu rubah pemikiran seperti itu, dan kamu harus bisa menjadikan puasa hari ini atau puasa bulan ini menjadikan hari yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada kamu. Ingat, di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," kata Allah. Allah lah yang menciptakan hidup dan matinya para hambanya untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Untuk melihat siapa sajalah di antara hamba-hamba Allah yang memiliki perbuatan atau amalan yang paling baik. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadikan amalan-amalan kita lebih baik lagi, dan kita menjadi orang-orang yang diberikan ketakwaan yang berlebih oleh Allah. Dan puasa hari ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, anak-anak semua, mudah-mudahan puasa kali ini kita diberikan berkah oleh Allah dan senantiasa dilimpahkan ketakwaan yang berlebih, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.